Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Kenapa tidak mengatakan dari awal, Ren? Karena kamu pasti tidak mau menerimanya. Rendra melepaskan kedua tangannya dari bahu Ara. Mundur satu langkah, dia tersenyum tipis. Apa yang harus dijelaskan lagi? Meyakinkan orang yang sedang emosi hanya membuang energi. Ara masih saja sekeras batu. Masih tidak percaya dengan cinta Rendra. Tanya pada hatimu yang paling dalam, apakah aku tidak tulus padamu? Aku menjagamu bukan karena Janendra. Untuk diriku sendiri yang ingin memilikimu. Kali ini, senyum Rendra sangat menyedihkan. Aku akan datang besok sore. Katakan kalau memang kamu tidak ingin bersamaku. Dan aku akan pergi. Lanjutnya, lalu melangkah keluar rumah. Ruang itu menjadi sunyi. Ara masih bergeming di tempat. Sampai tepukan tangan mendarat di bahunya. Aku yang memberitahu Pak Rendra. Ungkap Bikwati. Maaf, tadi aku menguping. Ara tidak berkomentar apapun. Mengambil segelas air putih, duduk di kursi yang menghadap jendela. 5 tahun lamanya, Pak Rendra tidak pernah terlibat hubungan dengan perempuan manapun. Kata Bikwati. Saat bersamamu wajah gaharnya agak memudar dan sering tersenyum. Jemari tangan kanan Ara memutari pinggiran gelas. Mengembuskan napas berat. Aku tidak tahu, aku takut. Takut dikhianati. Juga khawatir terluka kembali. Ara, hidup itu harus dihadapi. Sebenarnya bukan takut, kamu meragukan Pak Rendra. Bikwati sudah mirip juru bicara Rendra. Kamu bisa menjadi desainer perhiasan juga karena Pak Rendra. Ingat saja semua kebaikannya. Satu lagi, Pak Rendra sangat menyayangi Zora seputri kandungnya sendiri. Cerocos Bikwati. Ara menyurupkan kepalanya di atas meja. Besok sore batas waktu yang diberikan Rendra. Heh, Bu Ara yang sedang galau. Jangan menyesal nantinya. Masih banyak perempuan perawan yang rela mengantre, tetapi Pak Rendra memilihmu. Pungkas Bikwati. Rendra yang mendorong mengikuti kompetisi, memberikan dukungan, dan selalu menyemangati. Berkat Rendra, Ara mulai merambah dunia yang sebelumnya hanya bisa dimimpikan. Ponselmu bunyi dari tadi. Bikwati menaruh ponsel di gelas. Nama manajer Haryadi tertera di layar ponsel. Astaga, Ara lupa belum mengirimkan desainnya. Di antara desainer yang lain, aku suka dengan keunikanmu. Kenapa belum dikirim? Kau pasti bangga perhiasan hasil rancanganmu dikenakan aktris Hollywood. Maaf, Pak. Beri saya waktu 1 jam. 1 jam? Laptop saya ada di rumah seorang teman. Oh, calon suamimu yang kaya itu. Cepatlah. Semua file tersimpan rapi di laptop. Gradial meminta semua desainer perhiasan yang bernaung di bawah labelnya membuat desain dan akan dipilih mana yang paling baik di antara yang terbaik. Ara mau tidak mau harus ke rumah Rendra. Perempuan itu berpamitan pada Bikwati menyambar tas dan jaket. Ara masih ada sisa uang 50.000 sehingga dia bisa naik bus. Dia sampai di kediaman Rendra pukul 9 malam. Mahda mengatakan Rendra belum pulang sejak keluar mencari Ara. Pak Rendra tadi sangat khawatir. Bu, apa sudah bertemu dengan beliau? Tanya Mahda.
kami sudah bertemu. Ara menjadi khawatir, kemudian berkata, "Kalau sudah pulang tolong beritahu dengan kirim pesan." "Baik, Bu." Ara tidak berlama-lama. Setelah urusannya selesai, dia kembali ke rumah Janendra. Dan sepanjang malam dia gelisah. Baru bisa tidur menjelang pukul 3 pagi. Setelah mendapatkan pesan dari Mahda bahwa Rendra sudah kembali ke rumah. Dalam kondisi tidak kurang satu apapun. Dewi memperhatikan Lastri yang melamun di teras. Ibunya itu seperti tidak punya nyawa. Dari kemarin lebih sering membisu. "Bu, sudah jangan diratapi. Berdoa saja, mudah-mudahan uangnya bisa kembali," kata Dewi. "Bagaimana hidup kita ke depannya, Dewi? Tanpa uang dari Bayu, kita akan miskin," keluh Lastri. Dewi memainkan kuku-kukunya. Benar apa yang dikatakan oleh ibunya. Pekerjaan apa yang ringan, tapi gajinya banyak. "Danu?" Dewi melonjak kegirangan saat melihat motor yang dikendarai Danu berhenti di depan rumah. Perempuan itu berlari memeluk sang suami. "Heh, lepas. Aku kesini cuma mau ambil sepatuku yang mahal." Danu mendorong tubuh Dewi pelan. "Aku istrimu. Dan sekarang sedang hamil." Dewi mengikuti langkah Danu ke dalam rumah. Danu menuju rak sepatu, mengambil sasang seorang cats pemberian Janendra. Dia berencana akan menjual sepatu bermerek tersebut. "Urus saja sendiri," sahut Danu. "Jangan pergi, Dan," cegah Dewi. "Bagaimana dengan statusku?" "Ya, kamu juga urus sendiri." Danu menaruh uang 200.000. "Untuk anakmu." "Danu," jerit Dewi. "Jangan cari aku. Selamat tinggal." Lastri yang melihat menantunya hanya terdiam. Sedangkan Dewi berdiri di depan motor Danu, mencegah suaminya pergi. "Minggir!" perintah Danu. "Atau aku tabrak!" Dewi seperti tidak punya daya. Dia menyingkir dari depan motor, membiarkan Danu pergi. Danu sebenarnya sudah kembali ke Jakarta. Dia menikah lagi dengan perempuan lugu dari desa yang sangat penurut dan tidak neko-neko. Namanya Puput. Mereka berdua menyewa rumah petak di pinggiran kota. Setelah kepergian Danu, Dewi termangu di depan meja. Menatap nanar 2 lembar uang 100.000. Statusnya tidak jelas. Katanya akan dicerai, tapi Danu tidak mengajukan gugatan permohonan cerai. Sedang hamil, tapi Danu tidak mau bertanggung jawab. "Kenapa hidupku jadi begini sih?" keluh Dewi. "Dewi, setelah anakmu lahir, titipkan saja ke panti asuhan. Ibu itu tega banget sama cucu sendiri. Kalian hanya bikin beban hidup saja. Merepotkan," dengus Lastri. Rumah Lastri setiap hari hanya berisi keluhan. Saling menyalahkan. Bayu bertemu kembali dengan Marsa di kediaman perempuan itu. Bayu sangat takjub pada rumah milik keluarga Marsa. Walaupun tidak sebesar milik Rendra, tetapi termasuk kategori mewah. "Papa sedang berada di luar negeri," kata Marsa. "Kamu tidak bekerja?" "Aku sedang merintis usaha sendiri." Marsa terlihat khawatir.
Usaha apa? Tanya Bayu, duduk di kursi ruang tamu. Toko pakaian. Jawab Marsha. B, aku ingin kita menikah secara siri terlebih dahulu. Kamu yakin? Bayu meletakkan tangannya di atas paha Marsha. Marsha menganggukkan kepalanya. Kamu siapkan saja, Sa. Bayu tersenyum lebar. Nunggu papa pulang, ujar Marsha. Karena pengangguran, sepulang dari rumah Marsha, Bayu nongkrong di kafe. Memesan kopi dan matanya jelalatan melihat gadis-gadis cantik. Bayu penyuka perempuan cantik. Sayangnya dia harus menikahi Marsha demi harta dan tahta. Bayu, apa kabar? Seorang lelaki menyapa. Bayu mendongak. Fahri, hei. Fahri bekerja di Ardawangsa Group. Lelaki berkacamata itu di divisi personalia. Boleh duduk? Silakan. Aku dengar kamu bercerai. Kata Fahri yang penasaran. Biasa, perempuan dari keluarga kaya tidak pernah menghargai suami yang miskin. Untuk apa bertahan? Jawab Bayu, salah satu sudut bibirnya terangkat. Yang aku dengar lagi, kamu selingkuh. Makanya Giselle menggugat cerai. Fahri memandang Bayu yang salah tingkah. Itu kan hanya alasan mereka aja. Kilah Bayu meraih cangkir kopinya. Sial, Giselle telah menyebar perselingkuhan dirinya. Kamu sekarang kerja di mana? Aku melamar ke Red TV. Hah? Fahri mengerutkan keningnya. Tidak salah. Memang kenapa? Bayu balik bertanya. Menurut desas-desus, perusahaan itu bangkrut. B, tidak mungkin menerima karyawan baru, kata Fahri. Tetapi, kata Marsha ada lowongan pekerjaan. Bayu menjadi bingung sendiri. Tidak mungkin itu. Salah info mungkin. Sangkal Bayu. Marsha tidak mungkin berbohong. Bayu mencoba menghibur diri. Lelaki itu kemudian pergi begitu saja. Dia kembali ke kediaman Marsha menggunakan ojek online. Bayu melihat beberapa orang memindahkan kardus-kardus besar ke truk. Dia berlari masuk ke dalam rumah mencari Marsha. Bayu, ada apa kesini lagi? Tanya Marsha. Mau pindah rumah? Iya. Sebenarnya rumah ini disita karena papa terlilit utang. Kami akan pindah ke rumah yang lebih sederhana. Jelas Marsha. Maaf, aku tidak berterus terang padamu. Jadi benar perusahaan papamu bangkrut? Bayu mulai stres. Iya. Ya, Tuhan. Bayu, Aku tidak suka perempuan yang tidak jujur. Pernikahan kita batal. Putus Bayu. Batal. Bayu merasa tertipu. Rencananya gagal total. Uang di tabungan sudah menipis. Pengangguran. Cari pekerjaan sekarang sulit. Bayu memutuskan check out dari hotel. Menyewa kamar kos yang bisa untuk 1 bulan. Rendra terbaring di tempat tidur. Di luar matahari sudah tinggi. Semalam dia pergi ke klub, tetapi tidak sampai mabuk. Dia ingin tetap waras.
Dia sama sekali tidak beranjak. Sampai waktu menunjukkan pukul 3 sore. Setengah terhuyung, Rendra berjalan ke kamar mandi. Dia berdiri di bawah shower air, kepalanya tertunduk. Air menyentuh rambut dan kulitnya. Setengah jam kemudian, dia sudah duduk di dalam mobil. Niko yang menyetir kendaraan. Menuju kediaman Janendra. Seandainya Ara membuat keputusan yang tidak diharapkan, Rendra berencana kabur untuk menghibur dirinya sendiri. Yakni mendaki gunung. Langit yang semula terang dan biru perlahan-lahan berubah gelap. Rendra melarikan pandangannya keluar jendela. Saat mobil berhenti di depan rumah, Rendra melihat Zora dan Bikwati di teras. "Pa," sambut Zora ceria. Gadis kecil berlari ke arah Rendra. "Halo, Zora?" Rendra mengangkat tubuh Zora. "Mau bermain?" "Mau." "Baca buku cerita?" Tanya Rendra seraya melangkah masuk rumah. Duduk di sofa panjang bersama Zora. Mengabaikan Ara yang berada di area dapur. Ara yang melihat kedatangan Rendra tersenyum samar. Dia kembali duduk dan menyibukkan diri dengan sketsa. Lebih tepatnya pura-pura sibuk. Perempuan itu sedari pagi mencari keinginan terdalam. Dan sudah menemukan jawaban. Dia akan mengatakan setelah Zora bermain bersama Rendra. Karena semalam hanya tidur selama 3 jam dan pada siang hari dia tidak bisa tidur. Matanya terasa berat sekali. Zora bersama Bikwati ke ruangan lain. Memberikan kesempatan pada Rendra dan Ara bicara. Rendra memandangi punggung Ara. Dia lantas berjalan pelan menuju Ara. Berdiri tepat di belakang perempuan itu. "Ara, apa kamu sudah menetapkan pilihan?" Ara tidak menjawab. Membuat Rendra agak jengkel. "Jawab, Ara!" Rendra mendengkus kasar. "Kamu ingin membatalkan pernikahan?" Kepala Ara yang tertunduk dalam sedikit mengangguk. Rendra tidak tahu perempuan itu tidur dalam posisi duduk. "Baik, jika itu memang keputusanmu. Selamat tinggal." Rendra melangkah keluar rumah. Ara mengerjapkan mata dan menegakkan tubuhnya. Menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke belakang. Rendra tidak ada. "Jadi kamu memutuskan berpisah, Bu Ara?" Bikwati muncul. "Maaf, aku menguping lagi." "Tidak." Ara tidak mengerti dengan ucapan Bikwati. "Tapi Pak Rendra sudah pergi." Ara bergegas berlari keluar. Mobil milik Rendra sudah berjalan melewati pagar rumah. "Rendra, tunggu!" Ara tidak memedulikan hujan yang mengguyur. Dia berlari mengejar mobil sedan. Terjatuh di jalanan. Lututnya berdarah. "Rendra!" Mobil itu hilang di tikungan jalan. Ara mencoba berdiri. "Ren, aku ingin bersamamu." Ara yang merasa putus asa dan menyadari sikapnya yang bodoh hanya bisa bersimpuh dengan kedua tangan bertumpu di atas jalan. Kepalanya tertunduk, Ara menangis. Sudut mata Ara melihat sepatu kets yang basah. Dia mendongak, melihat Rendra yang berjongkok sambil memayungi Ara. "Ren, maafkan aku," ucap Ara. "Maafkan aku telah meragukanmu." Rendra mengusap wajah Ara yang basah. Menatap lekat sang calon istri. "Lain kali jangan hujan-hujanan." Ara tersenyum. Kemudian memeluk Rendra sangat erat. Derai-derai hujan menjadi pengiring kebahagiaan mereka. Ara duduk di kursi, kaki kiri diluruskan. Dia memperhatikan Rendra yang telaten merawat luka akibat terjatuh. Pandangannya beralih pada wajah Rendra yang sedikit tertunduk. Pahatan wajah itu sangat menawan, dengan sepasang alis yang tebal dan hidung mancung. Rambut basah yang berantakan. Rendra menutup luka dengan kasa steril. Dia menyarankan Ara minum paracetamol untuk meredakan nyeri. Kemudian merapikan kotak P3K. "Makasih, Ren," ucap Ara.
kenapa tadi diam saja waktu aku bicara? Rendra duduk di sebelah Ara. Aku tadi mengantuk dan sempat terlelap. Jelas Ara. Rendra sempat melihat bayangan Ara dari kaca spion sebelum mobil berbelok. Dia meminta Niko kembali memutar arah. Tangan Rendra terarah pada handuk yang membelit rambut Ara. Melepas perlahan. Rendra, apa yang kamu lakukan? Sergah Ara ketika Rendra menyisir rambutnya yang basah. Aku sangat menyukai rambut yang panjang. Sahut Rendra, dia terus menyisir rambut Ara dengan hati-hati. Keduanya terdiam. Keheningan mengeluarkan hasrat terpendam di hati masing-masing. Kamu ingin bulan madu kemana? Tanya Rendra yang sudah selesai menyisir rambut Ara. Aku tidak tahu, Ren. Kalau bulan madu berarti harus meninggalkan Zora, kan? Ara memutar sedikit tubuhnya, sehingga berhadapan dengan Rendra. Selama ini aku tidak pernah terpisah jauh dari Zora. Kalau begitu bukan bulan madu, tetapi liburan bersama keluarga. Kata Rendra. Kita bertiga akan liburan. Ara menatap Rendra lekat-lekat. Dia memberanikan diri mencium pipi kanan Rendra. Terima kasih, kamu menyayangi Zora seperti putri kandungmu sendiri. Katanya kemudian menundukkan kepala supaya bisa menyembunyikan rona merah di kedua pipinya. Pipi yang satunya tidak dicium. Nanti protes, loh. Ucap Rendra setengah menggoda setengah modus. Memang pipi bisa protes? Seperti gadis berseragam abu-abu, Ara tersipu malu. Rendra memalingkan wajah, jari telunjuk kanan menunjuk pipi. Dia menunggumu, Ara. Ara mencondongkan tubuhnya. Tinggal 1 inci lagi bibirnya mendarat, mendadak Dra terjengkang ke belakang. Itu karena Bigwati yang muncul begitu saja. Aduh, maaf, saya masuk kamar lagi. Bigwati buru-buru masuk ke kamarnya lagi. Rendra masih terduduk di lantai. Punggungnya agak sakit karena menghantam lantai. Kamu tidak apa-apa, Rendra? Tanya Ara. Tidak apa-apa, aku hanya kehilangan keseimbangan badan. Ucap Rendra seraya berdiri. Oh, iya? Mengenai Zora, mungkin kamu bisa mendaftarkan di sekolah. Kalau mau datanglah hari Rabu di Primstars. Aku sudah membuatkan janji untukmu. Kamu bisa melihat-lihat dulu. Ara tidak ingin permintaan Rendra karena demi kebaikan Zora. Ara pun menyetujuinya. Aku harus pergi. Selamat malam, Ara. Ucap Rendra. Apa mau ikut pulang sekarang? Baiklah. Tunggu sebentar. Ara berderap masuk ke kamar. Dia memberitahu Bigwati akan pulang ke rumah Rendra. Zora yang sudah terlelap diangkat perlahan. Bigwati segera membereskan tas milik Ara, kemudian bergegas keluar rumah, mengikuti sang calon nyonya. Bigwati duduk di samping sopir. Sementara Ara dan Rendra duduk di belakang. Rendra menarik pelan kepala Ara rebah di pundaknya. Tidurlah, katanya tadi mengantuk. Bayu? Lastri ternganga melihat anaknya yang akhir-akhir ini seolah menghilang karena sulit dihubungi. Bayu memutuskan pulang ke rumah ibunya. Daripada kos sementara tidak ada penghasilan. Dia bisa menghemat sedikit. Aku akan tinggal di rumah ini lagi, Bu. Kata Bayu sembari melangkah masuk. Gisel? Lastri mengikuti Bayu yang masuk ke kamar. Dia menceraikan aku, Bu. Bayu melihat kamarnya yang jauh berbeda dengan kamar tidur di apartemen milik Gisel. Pasti kamu membuat kesalahan, kan? Dasar anak tidak berguna. Gara-gara si Ara, aku jadi begini. Dia sengaja menggait Rendra untuk balas dendam. Kata Bayu asal bicara. Awal Februari, Ara akan menikah dengan Rendra. Tetapi tidak tahu tanggal pastinya. Karena yang diundang hanya orang-orang tertentu yang kenal Rendra Ardawangsa. Cari pekerjaan lagi, kamu kan sarjana. Sungut Lastri. Bayu mendesah lirih, dia harus memulai dari bawah lagi jika kemungkinan bekerja di perusahaan.
Atau cari perempuan lagi yang bisa dimanfaatkan. BI. Lastri seorang ibu yang sering menjerumuskan anak-anaknya. Dulu, Lastri yang memberikan ide menggait Ara yang kebetulan kos tidak jauh dari rumah mereka. Sosok Ara yang cantik dan sederhana membuat Bayu setuju dengan ide tersebut. Memanfaatkan kebaikan dan kepolosan Ara untuk tujuannya, yakni bisa kuliah. Aku mau tidur dulu. Bayu melepaskan jaket. Kalau tinggal di sini, kamu yang membiayai kebutuhan bulanan, B. Kata Lastri. Loh, Danu juga dimintai dong? Danu minggat. Bukankah ibu sudah pernah cerita, Dewi sedang hamil dan Danu tidak mau tahu urusan Dewi? Seingatku belum. Kalaupun begitu aku tetapi tidak mau menanggung kebutuhan Dewi. Bayu menyugar rambutnya, kehidupan yang bergelimang harta. Kini kembali seperti dulu. Mendadak Bayu berdiri lagi, dia mengenakan jaketnya kembali. Lelaki itu sudah putus urat malunya dengan menyambangi apartemen Gisel. Bayu sudah kehilangan akal pikiran. Selamat malam, Gisel. Angin apa yang membawamu kemari? Bayu bersimpuh di depan Gisel. Maafkan aku, Gisel. Aku menyesal telah meninggalkan dirimu dan anak di dalam kandunganmu. Gisel tergelak. Bayu, kamu pasti sudah tahu kondisi keluarga Marsha. Semua aset keluarga dia disita. Hahaha, dan sekarang kamu menyesal. Omong kosong. Aku janji akan memperbaiki kelakuanku, Gisel. Bujuk Bayu tidak punya harga diri lagi. Memohon kesempatan kedua. Gisel mendorong bahu Bayu dengan kaki kanannya. Pergilah, lelaki benalu. Aku mungkin bodoh waktu itu, sekarang tidak lagi. Aku bukan keledai yang bisa terjerumus untuk kedua kalinya. Pintu apartemen Gisel tertutup rapat. Bayu yang sudah merendahkan diri sendiri memukul pintu itu. Bayu memang menyesali meninggalkan Gisel. Bersama Gisel setidaknya dia bisa hidup enak dengan beberapa fasilitas yang diberikan istrinya itu. Ara berdiri di depan makam kedua orang tuanya. Dia berjongkok di antaranya. Perasaan syahdu melanda Ara. Dia menginginkan kedua orang tuanya hadir di pernikahannya. Ayah ibu, calon suamiku sangat baik. Mencintai aku dan Zora. Namanya Rendra. Cukup tampan. Agak galak dan dingin. Ucap Ara, dia mendongak. Melihat Rendra yang tersenyum penuh arti. Dia sangat pengertian. Dia yang akan menjaga aku sampai akhir. Setelah bicara mengenai Rendra, Ara memanjat doa untuk kedua orang tuanya. Dia kemudian berdiri. Memandangi kedua nisan secara bergantian. Sampai jumpa, ayah ibu. Ara dan berjalan bersisian menyusuri jalan kecil berpaving blok. Mereka juga menyempatkan ke makam Janendra dan kedua orang tua Rendra. Jadi, aku hanya cukup tampan? Tanya Rendra. Bagiku, kamu cukup tampan. Aku sedikit tersinggung. Di depan makam kedua orang tuamu, kau bilang aku cukup seksi. Papa, Mama, kenalkan Aranina. Perempuan kuat yang membuatku jatuh cinta. Dia pintar dan berbakat. Juga cukup seksi, Ara mengulang ucapan Rendra. Ho, jadi kamu balas dendam, Ara? Iya. Rendra menggandeng tangan Ara. Daun-daun pohon Kamboja luruh diterpa angin, jatuh meliuk ke tanah. Kau kembali ke Jakarta? Karena mantanmu mau menikah. Sinis seorang lelaki yang memakai jubah tidur berwarna hitam. Sudah bosan jalan-jalan dengan adik tercintamu. Sudah waktunya Bian sekolah dan menetap. Sahut Malea. Bukan karena Rendra, Max. Max tersenyum miring. Calon istrinya cantik yang baru merintis karir sebagai desainer perhiasan. Akhirnya singa sombong itu menemukan wanita. Malea melepas stoking dari kakinya yang jenjang. Calon istri Rendra mempunyai kecantikan yang unik. Walaupun tubuhnya tidak tinggi, tetapi punya daya tarik luar biasa. Max, sampai kapan kita meneruskan pernikahan kita? Malea menatap Max tajam. Hubungan mereka cukup dingin, bisa dihitung dengan jari berapa kali mereka bercinta dalam setahun.
Percintaan yang hanya kebutuhan hasrat semata. Di dalam rumah mereka berjarak jauh, di luar mereka bersandiwara demi nama baik keluarga. Sampai aku bosan atau mati. Malia, itu pelajaran untukmu, karena telah menipuku. Jawab Max dingin. Aku tidak bermaksud menipu, Max. Sudah berapa kali aku menjelaskan? Teriak Malaya, frustasi. Aku dulu mencintaimu. Rela meninggalkan Rendra. Tetapi semua rasa itu telah lenyap. Mami. Bian berdiri di ambang pintu. Dedi, Bian ingin tidur bersama Mami dan Dedi. Sini. Bian menjulurkan kedua tangannya. Kita tidur bareng. Karena hujan, Bian takut. Bian berlari ke Max, duduk di pangkuan lelaki itu. Iya, ada petir. Kita di dalam rumah, jadi aman. Max memindahkan tubuh Bian di atas tempat tidur. Bian ingin Dedi bercerita tentang kisah apa? Singa dan tikus. Mami juga ingin mendengar cerita tentang singa. Sindir Max. Aku mau mandi. Silakan kalian berdua melanjutkan cerita dan tidur. Malaya melangkah ke kamar mandi. Seandainya berpisah, Bian yang akan menjadi korban. Tetapi, jika dilanjutkan pun tidak baik untuk tumbuh kembang Bian. Malaya, perempuan cantik nan ambisius, telah merusak persahabatan Max dan Rindra yang terjalin sejak mereka kecil. Ara mengucir rambut Zora yang mulai panjang. Dalam hati dia bersyukur Zora tidak mirip Bayu. Hanya rambut yang mempunyai kesamaan, bergelombang besar. Mereka akan ke sekolah, rencananya Rindra akan menyusul kemudian. Seharusnya calon pengantin tidak keluyuran. Celetuk Bikwati. Terus aku harus rebahan. Gitu? Ara berdiri setelah memasang pita warna putih di ikatan rambut Zora. Hehehe, ia juga luluran. Jawab Bikwati. Biar malam pertama tambah cantik di hadapan Pak Rendra. Ara hanya tersenyum. Dia tidak dapat membayangkan malam pertama dengan Rendra akan seperti apa. Ayo, Zora. Kita sekolah. Ara melambaikan tangannya. Gadis kecil itu berjalan mengikuti Ara. Perjalanan ke sekolah membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Ara diantar oleh sopir bernama Pak Gani. Sekolah TK itu luas, gedungnya berwarna biru cerah dan putih. Dengan pintu gerbang yang besar. Ara diantar oleh staf melihat kondisi sekolah. Melihat anak-anak yang belajar dari balik jendela. Taman bermain yang nyaman. Bukan hanya Ara sendiri, ada beberapa orang tua yang juga mendaftarkan putra-putri mereka. Karena Zora belum genap 2 tahun, dia masuk ke kelas toddler. Jadwal sekolah hanya 2 kali dalam seminggu. Hari Senin dan Rabu, pukul 09.0 kurang 10,3. Ara membiarkan Zora bermain di perosotan. Ada 3 perempuan seusia Ara di sudut tempat bermain. Memperhatikan Ara lalu berbisik-bisik. Kepala Ara menunduk, mungkin ada yang salah dengan pakaiannya. Dia mengenakan kaos putih bermotif garis horizontal berwarna biru tua dipadankan dengan celana bahan hitam. Sepatu yang dikenakan, pemberian Rendra waktu kepenyerahan hadiah lomba desain. Tidak ada yang kotor di pakaiannya. Karena harus memantau Zora. Ara pun berjalan ke arah ketiga perempuan itu. Dia kan calon istri Rendra? Ternyata tidak tinggi, ya? Obrolan itu berhenti karena sapaan seorang perempuan. Kalian sedang apa? Hei, Malaya. Kami tentu saja mendaftarkan anak-anak kami. Ara yang tidak sengaja mendengar nama Malaya disebut, menoleh ke belakang. Melihat perempuan cantik dengan rok span hitam dan blazer warna hijau tua. Merasa tidak nyaman, Ara mencoba mengajak Zora pindah tempat. Tetapi putrinya tidak mau. Mereka terus membicarakan Ara yang sangat beruntung mendapatkan Rendra. Apa coba yang menarik dari dia? Siapa namanya, Ara? Malaya hanya tersenyum tipis. Memperhatikan Ara yang sedang mengasuh anaknya. Tidak menyangka kulit Ara memang putih. Dunia memang selebar daun kelor.
bisa melihat Ara di sekolah. Hahaha, Arang. Timpal perempuan bernama Tasya. Ara geram, dia ingin melabrak perempuan yang telah menghina namanya. Namun, saat membalikkan tubuhnya, dia melihat Rendra. "Jaga mulutmu, Tasya," kata Rendra. "Ingat, suamimu bekerja di perusahaanku. Apa perlu aku ingatkan?" "Rendra, aku hanya bercanda," cicit Tasya. "Hei, Rendra," sapa Malea. "Lama tak berjumpa." Rendra memandangi Malea. Setelah lama tidak bertemu, tidak ada yang berubah pada diri Malea. "Ren, kenalkan ini. Putraku, Bian." Imbuh Malea menarik lengan Bian supaya menjabat tangan Rendra. Terhadap bocah kecil yang tidak salah apa-apa. Rendra menyambut tangan Bian. "Hei, Bian." Setelah itu, Rendra mengabaikan Malea. Menghampiri Ara yang sedari tadi hanya memandangi. "Papa." Zora berlari ke arah Rendra. "Kita pulang?" Rendra berjongkok di depan Zora, mengusap wajah Zora yang berkeringat. "Putri papa main apa? Poyotan?" Rendra meraih tubuh Zora ke dalam gendongan, sedangkan tangan kanannya menggenggam tangan Ara. Mereka berdua berjalan ke area parkir, melewati keempat perempuan yang terus mengawasi. Terutama Malea yang darahnya mendidih melihat cara Rendra memperlakukan Ara dan putrinya. "Apa dia Malea?" "Mantanku," sahut Rendra cepat. "Aku yang akan mengantar kalian pulang. Aku sudah memberitahu Gani." Ara menganggukkan kepalanya. "Kamu tidak sibuk? Untuk kalian berdua, sebisa mungkin aku luangkan waktu," jawab Rendra. Mendudukan Zora di tempat duduk khusus bayi yang dipasang di jok mobil belakang. Lalu, Rendra duduk di belakang kemudi. "Rendra, mengenai mah, tidak jadi." Arya menarik napas karena teringat ucapan Rendra supaya tidak meragukan lelaki itu. "Ara, Malea itu masa lalu, kamu adalah masa depanku," tegas Rendra. "Aku milikmu. Seutuhnya. Aku tahu itu." "Terima kasih, Ren." Ara mencium pipi Rendra cepat. "Itu supaya pipimu tidak protes karena lagi. Sudah imbang, kan?" Rendra tergelak. Teringat malam di mana Bikwati memergoki mereka berdua. "Seingatku, waktu itu kamu cium pipi kiri deh. Jadi, belum imbang." Seloroh Rendra. "Pipi sebelah kanan, Ren. Pipi kiri, Ara." "Modus kamu, Ren." Sebenarnya pingin lebih dari itu. Tetapi harus nunggu sampai malam pertama," bisik Rendra, mengerlingkan mata kanannya. "Ren, ada Zora," tegur Ara yang sempat melupakan keberadaan Zora di dalam mobil. Pernikahan yang dipersiapkan lebih dari 3 bulan, akhirnya akan segera terlaksana. Semua pakaian, tas, aksesoris, dan sepatu milik Ara dipindahkan ke kamar utama yang biasa ditempati Rendra. Ara yang hanya mengamati Mahda dan Vina, merasakan gugup dan pikiran yang macam-macam. Satu kamar dengan Rendra sebagai pasangan yang sah. "Itu kotak apa, Vin?" Ara melangkah ke meja kerja Rendra. Vina melongok dari dalam ruangan khusus. "Untuk Bu Ara, dari Pak Rendra," jawab Vina yang kemudian melanjutkan menata pakaian. Tetapi Rendra tidak mengatakan apa secara langsung maupun lewat pesan. Kotak berwarna biru muda dan berpita putih dibuka oleh Ara. Kedua matanya membeliak melihat kalung berbandul inisial huruf A, sederhana namun indah. Ara lantas mengenakan kalung. Memotret dirinya sendiri di depan cermin. Mengirimkan foto tersebut pada Rendra disertai ucapan terima kasih. "Sayang, aku tidak membeli kalung itu," balas Rendra. "Vina." Ara berjalan menghampiri Vina. "Kalung ini siapa yang kirim?" "Seorang kurir yang mengatakan dari Pak Rendra, Bu," jelas Vina. "Tetapi katanya bukan dari Rendra."
ucap Ara sembari melepaskan kalung. Ara memeriksa kotak perhiasan, tidak ada catatan apapun. Merek kalung tersebut sangat terkenal, Tiffany Co. Ara membiarkan kotak kalung itu tetap di atas meja. Karena ada urusan di kantor Gradial, Ara meninggalkan kamar. Dia berpamitan pada Zora. "Bunda tidak lama. Nanti kita main bareng," kata Ara. "Bubu, cantik." Rasanya Ara ingin mengoreksi panggilan itu, tetapi terdengar lucu dan unik. Ara belum percaya diri menyetir mobil sendiri. Jadi, dia tetap diantar Pak Gani. Dalam perjalanan, Ara melihat perempuan terjatuh di atas trotoar. Barang dagangan seperti kerupuk, keripik pisang, dan rempeyek tercecer dari dalam keranjang. Karena merasa kasihan, Ara meminta Pak Gani menepikan mobil. Bergegas Ara turun dan membantu perempuan itu. Dia ikut berjongkok. "Terima kasih," ucap perempuan itu. "Sama-sama." Ara menoleh. Dia kemudian berdiri. Menaruh keripik pisang agak kasar ke dalam keranjang. Dia tersenyum sinis. "Rupanya kamu, Dewi." "Mbak Ara, jangan dibanting gitu," protes Dewi, marah. Ara mendengkus kasar. Dia sangat membenci Dewi. Sangat. Tidak ada rasa kasihan. "Mentang-mentang udah kaya, sombong banget," caci Dewi. Dia berdiri dengan pongah. "Kamu hamil, Dewi?" Karena Dewi mengenakan kaos pas di badan, jadi terlihat perutnya yang mulai buncit. "Selamat ya?" Aku tidak perlu ucapan selamat darimu." Dewi mengusap perutnya. Kandungannya berusia 16 minggu. Dia melanjutkan langkahnya. Ara bergegas masuk ke mobil. Penampilan Dewi tidak seperti dulu. Agak kumal dan rambutnya berantakan. Ara memijat pelipisnya. Jika mengingat kelakuan Dewi, Lastri, dan Bayu darahnya menggelegak. Namun, di balik penderitaan itu, dia menemukan sosok Rendra. Dia mempunyai karir yang cemerlang. Jarinya mengusap sudut mata. Bagaimana dulu dia menggendong Zora yang masih bayi, keliling menjajakan dagangan. Kadang cuaca tidak bersahabat. Sangat terik panas atau hujan deras. Dia pikir lukanya sudah mengering, kenyataannya masih segar. Kehidupan keluarga benalu itu makin lama makin memprihatinkan, padahal Ara belum membalas sakit hatinya. Dewi membanting keranjangnya. Merasa malu luar biasa bertemu Ara di jalan. Mantan kakak iparnya itu naik mobil sedan Eropa. Baju yang dikenakan pun terlihat mahal. Wangi parfum yang lembut tercium di hidung Dewi. Kemarahannya makin menjadi tatkala mendengar suara batuk-batuk dari kamar Lastri. Sudah 3 minggu, Lastri terbaring sakit. Sembuh sebentar, sakit lagi. Berputar terus seperti itu. Bayu merokok sambil nonton televisi. Lelaki itu tidak mendapatkan pekerjaan, padahal dia sudah melamar ke beberapa perusahaan. Bayu curiga, Hendra ada di balik semua kegagalannya. Dewi makin lama jengkel dengan Bayu yang tidak peduli pada Lastri. Saat dimintai bantuan biaya untuk ongkos berobat, Bayu menolak. "Mas Bayu, besok tolong antar ibu ke puskesmas, Mas. Batuknya kok makin parah," pinta Dewi. "Males, ke puskesmas antre lama banget. Banyak penyakit," sungut Bayu. "Mas, aku sedang hamil." "Cari Danu, sana!" teriak Bayu, jengkel. Bayu juga tidak mau membantu kebutuhan makan Lastri, walaupun tinggal satu atap. Lelaki itu sering membeli makanan untuk diri sendiri di warung. Dia hanya mau membayar listrik. Barang-barang Dewi mulai habis terjual. Selain untuk kebutuhan makan, juga untuk membayar utang Lastri. Dewi sudah tidak berharap pada Danu. Bayu yang menonton berita gosip artis yang bercerai dan memperebutkan anak, mendadak mendapatkan ide bagaimana mendapatkan uang. Bibirnya menyunggingkan senyum licik. Giselle mencium pipi kanan Malea. "Kenapa baru sekarang mengabari, Li?" "Maaf, aku baru sempat, Giselle. Aku pikir kamu tidak mau menemui aku setelah apa yang terjadi antara aku dan Rendra."
Sahut Malea, duduk kembali di sofa tunggal. Mereka sedang berada di kafe. Cukup kecewa sih. Tetapi anggap saja kalian belum berjodoh. Giselle memperhatikan Malea yang tambah cantik. Dan aku tidak mau ikut campur urusan kalian. Aku dengar kamu mempunyai seorang putra. Namanya Bian. 4 tahun. Pasti mirip Max yang gagah dan ganteng. Seloroh Giselle. Harusnya tambah momongan satu lagi. Malea membuang napas. Dia tidak mungkin menceritakan masalah rumah tangganya pada Giselle. Beberapa hari lagi Rendra menikah. Dia beneran mencintai si desainer perhiasan itu? Tanya Malea. Iya. Rendra sangat mencintai janda itu. Aku tidak menyukainya, tapi mau bagaimana lagi? Giselle menunjukkan wajah masam. Aku bertemu dengan calon istrinya Rendra waktu mencari sekolah untuk Bian. Aku tidak menyangka Rendra menyukai perempuan seperti itu. Rendra butuh waktu lama melupakan dirimu, Li. Aku yakin Rendra masih menyimpan perasaan yang sama. Kata Giselle. Maaf, kamu kan masih bersama Max? Malea tersenyum tipis, kedua matanya melihat keluar jendela. Dirinya tahu, Rendra butuh waktu lama melupakan kisah mereka sampai akhirnya terjerat Aranina. Rendra memperlakukan anaknya si janda seperti anaknya sendiri. Ucap Malea, dia ingat persis kejadian di tempat bermain di taman kanak-kanak. Kamu dan Om Handoko tidak khawatir si janda mendapatkan semua harta Rendra? Tidak. Aku tahu siapa Rendra. Selama kami tidak mengusiknya, posisi kami aman. Tukas Giselle. Selama ini kami sudah kecipratan kekayaan Rendra. Posisi Papa sebagai direktur bukti bahwa Rendra menghargai kami. Malea mendengkus pelan, ternyata Giselle tidak mudah diprovokasi. Sepertinya dia tidak akan menemui Giselle lagi. Tidak sesuai ekspektasi. Aku pergi dulu ya, Giselle. Mau mengantar Bian les piano. Malea menghabiskan kopinya terlebih dahulu. Oke. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Rendra memandangi kalung di telapak tangannya. Lalu memandang Ara. Kamu punya fans, mungkin? Ren, aku bukan artis. Sahut Ara. Kamu tidak berpikiran yang buruk tentangku? Buruk, bagaimana? Rendra menaruh kalung di kotak. Berprasangka buruk, aku berhubungan dengan laki-laki lain. Begitu maksudku. Jelas Ara. Ara, aku percaya padamu. Kamu hanya mencintaiku. Kira-kira dari siapa? Apa kamu bisa menyelidikinya, Ren? Tanya Ara, penasaran. Lebih baik kita fokus pada rencana pernikahan kita, Ara. Ucap Rendra, meraih tangan Ara. Orang yang mengirim mungkin punya maksud tertentu. Yang. Benar apa yang dikatakan Rendra, Ara pun memilih mengabaikan pengirim kalung itu. Rendra tidak mungkin menuduh sembarangan tanpa bukti. Mungkin Malea, atau mungkin orang yang tidak menyukai rencana pernikahan dirinya dan Ara. Bu Ara, Bu Dili menunggu di teras belakang. Kata Mahda. Aku pergi dulu kalau begitu. Sampai jumpa di meja akad. Kata Rendra. Oh, iya mengenai sekolah, kamu yakin tidak ingin pindah? Hanya karena Malea dan teman-temannya yang mengejekku? Tidak, Ren. Aku akan menunjukkan siapa aku. Ucap Ara, percaya diri. Jangan terprovokasi ya. Rendra menepuk pundak Ara. Jangan khawatir. Setelah Rendra pergi, Ara menemui Dili. Perempuan itu cukup sering bertandang. Ara masih menjaga jarak, dirinya tidak mudah menerima pertemanan. Menjalani pernikahan yang buruk di masa lalu membuat Ara tidak mudah percaya pada orang lain kecuali Rendra. Hei, Del. Sapa Ara, duduk di kursi lain. Maaf, aku datang tidak memberitahu terlebih dahulu. Dilia menaruh paper bag hitam di meja. Ini untukmu. Katanya. Mulut Ara membulat, kedua matanya seolah hendak keluar saat tangannya mengeluarkan baju tidur seksi dari paper bag. Supaya malam pengantin bertambah ehem.
Dilia meringis. Baju tidur berbahan satin itu berwarna pastel. Belahan dada sangat rendah dengan tali kecil. Dilia, ini, aku malu memakai baju yang seksi. Ara berterus terang. Hanya di depan suami sendiri, Ara. Kenapa mesti malu? Percaya diri saja. Dilia meyakinkan. Oh, belum apa-apa. Ara sudah merasa sangat malu. Walaupun dulu pernah bercinta dengan Rendra. Tetapi situasinya sangat berbeda. Terima kasih, Dilia. Ara memasukkan kembali baju tidur tersebut. Karena ayah sudah meninggal dunia dan tidak ada saudara dari pihak laki-laki, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Ara sangat memukau dalam balutan kebaya warna putih. Rambutnya digelung berhias bunga melati. Kamu sangat cantik, Ara. Puji Dilie. Ara menghubungi Dilie menjadi pendamping pengantin menjelang hari-hari. Dia membutuhkan Dilie. Untung saja Dilie penuh sukacita menerima permintaan tersebut. Zora yang mengenakan gaun putih tidak kalah cantik. Gadis kecil itu akan dijaga Bikwati dan Vina selama Ara menjalani proses akad dan pesta pernikahan. Didampingi Dilia, Ara melangkah keluar kamar hotel menuju ruang akad nikah. Dia sangat gugup, beberapa kali menghirup udara. Ruangan itu berada di lantai paling atas, hanya bisa memuat 50 orang. Jendela-jendela besar memperlihatkan langit sore jingga yang sempurna. Bunga-bunga mawar putih menghias ruangan itu. Rendra membalikkan tubuh, melihat Ara berjalan ke arahnya. Calon istrinya terlihat sangat memukau. Rendra juga tidak kalah gugupnya kala bertemu pandang dengan Ara. Setelah sekian lama tidak percaya pada perempuan dan pernikahan, hari itu dia berdiri tegak menyambut perempuan yang sangat dia cintai. Ara tiba di sisi Rendra, mereka duduk berdampingan. Senyum Ara mengembang lebar, sementara perutnya bergejolak karena cemas dan gugup. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Rendra mampu mengucapkan dalam satu tarikan napas. Suara sah menjadi latar belakang bagaimana Rendra merasakan keharuan yang luar biasa. Dia tidak peduli bahwa dia laki-laki yang selalu diidentikan tidak boleh menangis. Rendra membiarkan kedua matanya basah oleh air mata. Ara mengulas senyum bersamaan dengan matanya yang merebak air mata. Rendra membimbing Ara berdiri, mereka saling memasang cincin, dan di hadapan para tamu undangan Rendra mengecup kening Ara, yang sudah sah menjadi istrinya. Rendra kemudian menggendong Zora, mereka bertiga berdiri bersama menjadi satu keluarga. Zo pulang? Tanya Ara. Vina menganggukkan kepalanya. Bikwati membawanya pulang, Bu Ara. Tadinya ada di kamar hotel, tetapi Zora tidak mau. Anda tidak perlu khawatir, Bu Ara. Kata Vina. Saya akan menyusul pulang. Jika ada apa-apa tolong beritahu aku. Kata Ara. Iya, Bu. Vina berjalan keluar ballroom hotel, tempat diselenggarakan pesta. Ara meregangkan lehernya yang penat. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ara dan Rendra sudah tidak duduk di pelaminan. Membaur bersama tamu. Sebagian besar tamu adalah teman Rendra. 99%. Yang 1% kenalan Ara. Del, terima kasih. Maaf, selama ini aku cenderung menghindar. Aku mengerti, Ara. Jangan khawatir. Aku sudah lama sekali tidak punya teman. Ungkap Ara. Hey, baby. Ara dan Dilia sama-sama menoleh ke arah panggung live music. Rendra yang mengenakan jas putih berdiri di tengah-tengah panggung. Lagu ini aku persembahkan untuk istriku. Kata Rendra, dia mengulas senyum lebar. Suamimu romantis, Ara. Komentar Dili. Cukup mengejutkan, Rendra bisa memainkan gitar. Selama bersama, Ara tidak pernah melihat Rendra dan gitar. Lagu lebar O kelima milik Nat King Cole mulai terdengar. Suara Rendra lumayan bagus. Sedikit serak. Lebar is for the way you look at me. O is for the only one ke satu si. Setelah selesai menyanyi, Rendra turun dari panggung. Berjalan ke arah Ara. Ren, suaramu lumayan.
Dili beranjak dari kursi. Aku mau menyapa teman dulu. Oh ya, kamu tidak lupa hadiah dariku, kan? Untuk malam yang... Aku tidak lupa. Potong Ara. Hadiah apa, Ara? Tanya Rendra setelah Dilia menjauh. Ada deh. Ara berdeham. Apa, Ara? Rendra terus mendesak. Aku tidak bisa memberitahumu, Ren. Bab 30, malam kedua. Ara duduk di kursi, melepas sepatu hak tinggi warna kuning gading. Kemudian menggerak-gerakkan telapak kaki. Tangan kanannya... Ara duduk di kursi, melepas sepatu hak tinggi warna kuning gading. Kemudian menggerak-gerakkan telapak kaki. Tangan kanannya memijat betis yang terasa pegal. Dari prosesi akad nikah sampai pesta usai pukul 10 malam, dia lebih banyak berdiri dan menyapa tamu. Rendra yang memperhatikan Ara mendekat. Mendorong tubuh perempuan yang sudah resmi menjadi istrinya itu rebah di atas tempat tidur berspray putih. Rendra! Ara cukup terkejut. Sini aku pijat. Rendra melepas jas, menggulung lengan kemeja sampai siku. Duduk di sisi tempat tidur, meraih kedua kaki Ara ke atas pangkuannya. Ren, kamu juga pasti capek. Kata Ara, mencoba menarik kedua kakinya. Jangan khawatirkan aku, Ara. Sahut Rendra, menahan kaki Ara. Sudah menelepon Bikwati, memastikan Zora? Atau kamu ingin pulang juga? Sudah. Zora tidur. Ara tidak berani menatap Rendra. Aku belum ingin pulang. Imbuhnya dengan hati yang mulai berdebar tidak keruan. Rendra tersenyum tipis. Melihat Ara yang tersipu-sipu. Aku ingin mandi dulu. Rasanya tubuh lengket karena keringat. Ara turun dari pembaringan, tangannya mengangkat ujung gaunnya, kemudian berjalan ke kamar mandi. Helaan napas keluar dari mulut Rendra. Dia juga melepas sepatu, membuka sebagian kancing kemeja, menarik lepas sabuk yang melingkar. Rendra berdiri di depan pintu balkon. Di luar sedang hujan. Di dalam kamar mandi, Ara meluruhkan penat di bawah guyuran shawl air hangat. Dia tidak berlama-lama, karena mungkin Rendra juga ingin menggunakan kamar mandi. Ara mengenakan baju tidur yang diberikan Dilia. Namun, menutupinya dengan jubah tidur berwarna senada. Ragu-ragu, dia melangkah keluar kamar mandi. Melihat Rendra berdiri membelakanginya. Sudah selesai? Rendra berpaling. Iya, sudah. Sahut Ara, gugup sekali. Karena Rendra melangkah mendekat. Pandangan Rendra sangat berhasrat melihat tubuh Ara yang berbalut jubah tidur di atas lutut. Kak, kamu mau mandi? Ara menggigit bibir bawahnya. Tidak, aku ingin bersamamu. Tangan Rendra menarik tali jubah, menyingkap perlahan. Di balik jubah, Ara mengenakan baju tidur yang tipis. Belahan dadanya terlihat membuat Rendra menelan ludah. Ara bergeming saat jubah tidur meluncur ke bawah. Sehingga memperlihatkan tubuhnya yang berbalut pakaian tidur yang super seksi. Rendra mengikis jarak, jemarinya memainkan tali kecil baju tidur yang melingkar di pundak Ara. Jadi ini rahasianya? Iya. Ara mengulum senyum malu. Dia berharap semoga Rendra tidak mendengar detak jantungnya. Tali baju tidur makin turun melewati lengan atas Ara. Ren. Ara menahan tangan Rendra. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ara pun menjauhkan tangannya. Napas perempuan itu tertahan kala Rendra menariknya ke atas tempat tidur. Bagai singa yang kelaparan, Rendra mulai mencium bibir istrinya. Sementara tangan kanannya mulai mengeksplorasi tubuh Ara. Sebenarnya, percuma memakai baju seksi yang akhirnya teronggok di lantai yang dingin. Ren. Ara menyebut nama suaminya yang sedang memainkan titik sensitif. Jemarinya meremas rambut Rendra. Gelombang gairah mulai menggulung Ara. Rendra menjauh dari tubuh Ara. Dia melepas kemeja dan celana panjangnya. Rendra memandangi tubuh Ara yang sudah polos.
tubuh Rendra yang tinggi dan ramping berotot. Dada bidang serta perut yang berlekuk sempurna membuat Ara terpesona. Rendra kembali memayungi tubuh Ara yang mungil. Mengecup leher, beralih pada pundak. Suara getar ponsel di meja diabaikan keduanya. Rendra, ponselku. Lirih Ara di tengah ombak yang mulai mencapai pantai kenikmatan. Ponsel masih bergetar yang membuat fokus Rendra pecah. Tangan kanannya meraih ponsel. Dia sempat mengumpat pelan. Siapa yang berani mengganggu malam pengantinnya? Halo? Maaf, Pak Rendra. Suara panik Bikwati di seberang sana. Non Zora demam tinggi. Maaf. Rendra menarik napas dalam-dalam. Kami akan segera pulang, kompres Zora dan berikan obat penurun panas. Ada apa, Ren? Ara tampak panik. Zora kenapa? Zora demam. Rendra berguling turun dari tubuh Ara. Dia menggunakan kembali pakaiannya. Lelaki itu mencoba memahami situasi. Ara yang diserang panik mengambil pakaian di koper kecil. Dia mengenakan kaos sweater dan rok panjang. Sinar mentari pagi menembus kaca jendela kamar. Ara mengembuskan napas lega, demam Zora sudah mulai turun. Semalaman dia hampir tidak tidur, mengabaikan tubuh yang lelah. Rendra tertidur di sofa, lelaki itu turut menjaga Zora dan menemani Ara. Bu Ara, kalau mau istirahat, biar saya yang menjaga Zora, kata Bikwati. Sarapan dulu. Bentar lagi, Bik, ujar Ara. Rendra yang bangun tidur menggeliatkan tubuhnya. Dia membujuk Ara supaya sarapan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu juga ikut-ikutan sakit, Ara. Kamu sarapan dulu, aku yang akan berada di sini, kata Rendra. Kita sarapan bareng saja. Ara berdiri dari kursi. Baiklah. Ayo. Mereka berdua berjalan bersisian menyusuri lorong rumah, kemudian menuruni anak tangga menuju dapur. Rendra, maaf semalam. Ses, kesehatan Zora lebih dari apapun, Ara. Masih banyak malam yang bisa kita lalui. Potong Rendra cepat. Walaupun kepalanya agak pening karena belum tuntas. Belum bersatu. Baru pemanasan. Ara khawatir, Rendra menyesal menikahi dirinya yang mempunyai anak. Yang tentunya akan berbeda jika menikah dengan perempuan yang single. Ara, jangan berpikiran buruk, kata Rendra. Aku mencintaimu. Makasih, Ren. Kamu sering banget mengucapkan terima kasih. Bahkan bulan madu pun Ara menolak karena alasan Zora. Dan Rendra tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ribuan ucapan rasa terima kasih sepertinya tidak cukup untuk membalas semua perhatian dan pengertian Rendra. Melihat mantan istrinya bersanding dengan Rendra membuat Bayu marah dan iri. Dari gaun yang dikenakan Ara yang menurut media online berharga 35 juta, sepatu yang dikenakan harganya 1 motor baru. Apalagi perhiasan seperti kalung dan anting. Membuat Bayu makin tidak suka pada Ara. Kenapa bisa seberuntung itu? Bayu, tolong ambilkan minum, pinta Lastri yang duduk tidak jauh darinya. Bayu dengan malas mengambil segelas air putih. Menaruh di meja dengan kasar, sehingga airnya bergolak dan tumpah sedikit. Cepat sehat, Bu, merepotkan saja, sungut Bayu. Lastri sakit hati mendengar ucapan Bayu. Pergi dari rumahku, usirnya. Ini rumah ayah, Bu, ibu tidak berhak mengusirku, sahut Bayu. Lastri terbatuk-batuk. Bayu banyak berubah semenjak tidak punya pekerjaan. Tidak memedulikan Lastri. Perasaan Laatri makin pilu saat melihat Dewi pulang. Putri yang diharapkan mempunyai suami kaya raya dan hidup enak serba kecukupan. Bukannya memperbaiki diri, sama halnya dengan Bayu. Lastri makin membenci Ara. Semua gara-gara Ara. Aku tidak ingin bersama maupun merebut Rendra dari istrinya. Malea mengisap rokok dalam-dalam. Sudah tidak ada cinta.
Aku tidak mengerti, tetapi kau sangat tertarik dengan kehidupan mantanmu. Sahut Esti, teman dekat Malea. Apa aku melewatkan sesuatu? Aku tidak bisa mengatakan sekarang. Malea tersenyum miring, melesakkan sisa rokok di rerumputan karena melihat mobil milik Max memasuki halaman rumah. Kau mempunyai suami dan anak yang tampan, walau... Esti menggantungkan ucapannya di ujung lidah. Dia mengenyahkan pikiran negatif yang melintas di pikiran. Malea berdiri menyambut suami dan anaknya yang pulang setelah menonton pertandingan sepak bola. Malea dan Max melakukan pencitraan keluarga yang harmonis. Rencana liburan dibatalkan karena Zora yang baru sembuh. Rendra mengundurkan rencana tersebut 1 atau 2 minggu lagi. Dia sedang menemani Zora di kamar, mengamati si kecil yang menggambar. Setelah 2 hari lesu dan tidak bersemangat, siang itu Zora sudah kembali ceria. Ini papa, bubu bunda, Zola. Ucap Zora menunjuk-nunjuk gambarnya. Rendra tersenyum. Ini apa? Dia menunjuk gambar di bawah kaki Zora seperti keong. Pus, miau. Zola pingin kucing. Zora menaruh pensil warna. Dia menguap panjang. Zola ngantuk. Rendra membimbing Zora ke tempat tidur, menyelimuti tubuh dan mengusap kening sampai Zora terlelap. Rendra lantas menutup separuh tirai jendela, kemudian keluar dari kamar. Langkahnya menuju kamarnya sendiri.